Halo Sobat Media semuanya, jangan lupa kalian juga mendapat keuntungan banyak sekali di AC Media ini. Salah satunya adalah garansi yang super lama. Berapa lama? Yaitu ada kompresor selama 10 tahun, kemudian ada spare part selama 5 tahun. Nah, itu juga berlaku untuk semua AC yang udah double Goldfin juga, ada yang low watt, ada yang inverter. Oh iya, yang inverter itu malah 12 tahun kompresor loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini kita ingin review, kemudian juga buka produk AC Midea, Pak ya? Iya, Pak. Yang saat ini di depan kita adalah sebuah AC split konvensional dengan kapasitas setengah PK. Tipenya yang untuk ini apa nih, Pak? Tipenya untuk ini ada tipe MSAF. Kemudian ada MSFC dan MSFO series. Oh, yang ini adalah MSAF. MSAF series. Lengkapnya yang kapasitas setengah PK adalah tipenya MSAF. MSAF 05 CRN1. CRN1. Ya. Oke. Ini kapasitas setengah PK dengan tipe konvensional, Pak ya, bukan inverter ya. Bukan, Pak. Ya, teman-teman, kita dihadapkan dengan sebuah AC split wall yaitu Midea. Seperti kita lihat di sini. Ya, dari sisi wheelnya ini kita bisa lihat teman-teman sangat kokoh kayaknya ya. Untuk bahannya kita pakai bahan plastik yang lentur, Pak. Jadi tidak keras seperti beberapa brand. Jadi sangat mudah untuk dibuka dan lentur, Pak. Tidak mudah patah. Tidak mudah patah. Nih kita buktikan dulu nih kayak apa. Kalau Bapak tadi kelihatannya enak, kalau kita saya buktikan dulu. Coba kita tutup. Kemudian kita buka nih, Pak. Mantap, sip, mantap. Jadi untuk bahannya jangan khawatir dan jangan ragu lagi karena memang nih bahannya tebal banget ya. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, ya, mantap. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, sisi belakangnya, Pak. Nah, ini untuk tampak belakangnya seperti ini, teman-teman. Ini bahannya hampir sama, Pak ya, dengan depan, Pak ya. Ya, betul, Pak. Bahannya sama. Kemudian ini adalah evaporator ya. Kemudian ini drain. Ini drainnya, dan ini ada elevasi. Betul. Ya, Pak ya. Jadi kemungkinan untuk kebocoran air itu kayaknya akan kecil karena memang ada kemiringan, Pak ya. Ya, betul. Nah, ini untuk misalkan gini, Pak, kita masang AC kan tidak mesti dari sebelah sini. Betul, Pak. Ya kan? Ya. Nah, ini bisa nggak dibalik sebelah sana? Bisa, Pak. Untuk drainnya opsinya bisa di kiri, bisa di kanan. Oh, gitu. Kita sudah sediakan di sini, nanti tinggal dopnya dilepas, dopnya dipasang di sebelah kanan, untuk drainnya dipindah ke kiri. Oh, gitu. Nah, ini untuk melepasnya susah nggak, Pak? Enggak, Pak. Mudah gitu, sih, Pak. Ya. Coba lihat teman-teman cara melepasnya. Ada beberapa brand yang sudah saya review. Ini bukanya lumayan sulit. Ya. Dan tapi memang ternyata tidak safe, mudah bocor ya. Ya. Oh, ini enggak kalau ini. Ya. Ini hanya gini aja, Pak ya. Ya. Sebentar, kalau ada penguncinya nggak, Pak ini, Pak? Ada, Pak. Oh, ada penguncinya. Jadi nanti dikunci di sini kayaknya, gitu ya. Ya. Oke, kita balikan dulu. Oke. Seperti dengan brand-brand yang lain, ya. Untuk evaporator juga di sini ditutup, Pak ya. Ini fungsinya ada nggak, Pak? Ya. Kalau di Midea sendiri. Fungsi daripada penutup di sini ya untuk mencegah yang pastinya kotoran, debu, uap air masuk, Pak, ke dalam. Jadi kita harus tutup di sini, Pak. Untuk unit baru, apakah ada refrigeran yang ada di dalam sistem, Pak? Tidak ada, atau Pak. mungkin N2 gitu? Nggak ada? Tidak diinjek dengan Oh, ini, tidak. Pak. Ya. Tapi dijamin tidak akan ada bocoran, Ya, Pak? betul, Pak. Kita sudah pastikan SIN ini udah diuji di lab kita. Sebelum dipasarkan, semua produk kita sudah dites. Oke. Cukup lentur. Nah, mungkin bisa dibantu dibuka, Pak? Atau saya yang buka, Pak? Boleh. Saya mau coba buka. Bapak bawa Ya, obeng nggak, Pak? Saya mau coba dalamnya seperti apa, evaporatornya, kemudian filternya ya, kemudian yang lain-lainnya, fan-nya, segala macam, modulnya ya. Kita akan buka.
Jadi Kalau untuk bukanya gimana, Pak? yang mudah kita lepaskan daun swingnya dulu. Oh gitu. Ya. Di sini ada penguncinya, cukup digeser. Oh gitu. Ya. Nih, jadi ternyata dibukanya nggak seperti ACC yang lain nih. Nah, di sini dikunci, kemudian ini digeser ya. Itu. Terus gimana, Pak? Ya. Kemudian kita langsung tarik, Pak. Kita lepas. Oke. Jadi dilepas dulu semuanya ya. Kemudian ini dibuka. Hanya ada 2 saja ya? Ada ini, Pak. 4 untuk cover. Oh, yang di sini ada 2? Ya. Oh ya. Di sini ada 2. Oke. Oh, gampang nih. Oke. Sambil dijelaskan, Pak, mungkin keunggulannya dari unit ini, Pak? Unit ini sudah dilengkapi dengan coating gold fin. Kemudian juga dari filternya kita sudah rapat, beda dengan brand-brand yang lain, sehingga untuk penyaringan debunya lebih maksimal, Pak. Sehingga udara yang keluar dari AC sudah benar-benar lebih bersih. Saya sudah buka baut-bautnya. Sekarang cara bukanya secara total gimana, Pak? Takut salah ini teman-teman. Jadi di sini ada pengunci, Pak, di Oh. belakang. Pengunci di sini ada 4 buah. Ini dipastikan sudah terlepas, Pak. Oh gitu. Jadi dari atas, Pak ya? Ya. Dari atas. Buka. Langsung dipastikan terangkat ya, Pak. Oh. Langsung diangkat. Ya. Oh gitu. Oke. Jadi displaynya dia nyangkut di sini, Pak ya? Ya, betul, Pak. Berarti kalau untuk kegiatan cleaning ini harus dilepas dulu. Dilepas, Pak. Harus dilepas dulu, teman-teman, ingat nih. Kalau nggak dilepas, resikonya apa, Pak? Nanti kena air dia bisa korslet. Oke. Kan ada dilengkapi dengan waterproof, ya kan? Ini belum ya? Ya, ini Enggak ya? yang ini belum. Oke, siap. Nah, sudah kita bongkar, teman-teman. Ini penampakan daripada unitnya. Ini evaporatornya sudah gold fin ya. Jadi untuk menanggulangi korosif, kurang lebih seperti itu. Untuk modulnya ada apa aja, Pak, fitur-fiturnya yang di sini? Untuk AC media, kita sudah dilengkapi dengan FEB, electric fireproof control box. Di sini, Ya, ini adalah FEB-nya. Oh, ini FEB. Ya, jadi ini udah mencegah kemungkinan adanya serangga masuk ke dalam sini, Pak. Oh, ya, gitu. kecuali semut ya, Pak. Tapi yang sering kan misalkan seperti tikus atau Cicak. cicak. Nggak mungkin. Ini untuk teknologi FEB dari media sudah tidak mungkin lagi. Oh, gitu. Hanya semut aja bisa mengakses ya? Ya, Oke. masih bisa. Kemudian FEB ini juga mencegah jika terjadi korsleting pada rangkaian PCB dan mengakibatkan terjadinya lidah api, itu tidak keluar dari rangkaian kontrol. Oh, gitu. Jadi hanya di dalam saja ya? Tetap di dalam. Oh, gitu, Pak. Ini sudah dilindungi dengan plat untuk rangkaian kontrol boxnya. Berarti kalau misalkan kita melakukan servicing, ini nggak ditutup, masalah nggak, Pak? Nggak masalah, Pak. Oh, gitu ya? Ini udah safety ya, kecuali sampai kena siram dalam. Ya. Mungkin hanya percikan sih, Pak. Nggak mungkin langsung disemprot ke sini, kan gitu. Lebih aman. Lebih aman. Kalau yang tipe ini kan saya baca nih yang untuk healthy adalah super ionizer, kemudian cold catalyst filter, kemudian high density filter, self cleaning. Tipe ini belum ada ionnya, Pak. Hanya ionnya saja ya? Ion. Oh, gitu. Katalis filter sudah ada, mesin filternya sudah ada, ini kerapatannya, Pak. Iya betul. Yang itu tadi ya. 3D airflow, kemudian sleep mode, kemudian smart sleep curve, dan kemudian follow me. Yang untuk konvensional ini sudah ada apa belum? Sudah ada fitur ini, Pak. Follow me-nya sudah ada, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kita gerak dia ngikutin? Atau gimana modelnya? Di sini itu idealnya sama juga sensor T1 di indoor itu dipindah ke remote, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi ketika mode follow me diaktifkan, maka sensor T1 ini akan diambil alih oleh sensor yang ada di remote. Oh, iya. Sensor AC media beda dengan sensor
merek lain Pak. Oh gitu. Jadi di belakang remote-nya itu berlubang-lubang. Nah itu T1 dipindah ke sana, sehingga kontrol temperatur itu ada di remote. Oh jadi bukan di sini Pak ya? Bukan di sini lagi Pak. Diambil. Berarti ambien ruangan ada di remote. Remote. Oke. Remote akan komunikasi setiap 3 menit ke indoor Pak. Oh gitu ya. Mode follow me ini adalah teknologi di mana sensor T1 yang ada di indoor dipindah ke remote Pak. Remote ya. Jadi suhu ke remote. Ya. Kemudian nanti remote yang akan mendeteksi suhu ruangan. Ya. Seperti itu Pak. Berarti ambien ruangan dideteksi oleh remote ya, bukan dari sensor yang ada di sini. Ya. Oke. Berarti asumsinya ini mendinginkan ruangan sesuai kondisi yang diminta di remote. Betul. Oke. Kalau remote sudah tercapai suhu yang ditentukan, baru dia memberitakan outdoor untuk berhenti bekerja. Berarti jangan salah persepsi teman-teman. Kalau tadi saya berpersepsi bahwa follow me itu dia ngikutin arahnya kita, jadi bukan ya. Bukan. Yang follow me itu suhunya, mengikuti suhu yang ada di remote. Oke Pak, kita lanjutkan lagi yang masih di posisi indoor. Ini saya baca ada self diagnosis, auto protection, kemudian auto restart. Yang tipe ini gimana Pak? Ada Pak. Jadi AC Media dilengkapi dengan teknologi CIA atau kompresor intelligent alert. Jadi di mana fungsi daripada teknologi CIA itu akan memprotek atau melumpuhkan sistem Pak jika terjadi kegagalan pada unit. Oh gitu. Ya, jadi efeknya tidak merusak atau merambat ke yang lain. Oh, contohnya kegagalan unit ini apa nih Pak? Misalkan Pak terjadinya kebocoran refrigeran pada instalasi atau pada pipa refrigerannya. Ya. Nanti di display unit pada indoor unit akan muncul kode EC atau error komunikasi. Oh gitu. Ya. Ketika timbul kode EC, maka sistem akan dilumpuhkan. Diberhentikan. Ya, dilumpuhkan, tidak bisa dikontrol dengan remote. Dimatikan tidak bisa, dihidupkan juga tidak bisa. Berarti ada masalah dengan sistem Pak. Jadi kita harus perbaiki dulu sistemnya. Walaupun sebetulnya kode EC bisa dihilangkan dengan cara melepas atau memutus aliran listrik masuk ke AC. Ya. Tapi selama unit yang bermasalah tidak diperbaiki, tetap akan timbul lagi. Akan timbul lagi. Untuk EC juga akan muncul kode-kode error yang lainnya, seperti E1, E2, E3 dan lainnya, Pak. Oh gitu ya. AC Media juga dilengkapi dengan teknologi auto restart, di mana jika terjadi pemadaman listrik PLN di rumah kita, ketika itu AC sedang menyala, dan ketika PLN sudah hidup kembali, maka AC Media otomatis akan hidup juga. Oh, hidup sesuai dengan setting terakhir. Pak. Hidup dengan setting terakhir. Baik. Oke Pak, ini untuk indoornya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat materialnya cukup kokoh ya. Kemudian ini kalau untuk motor fan indoornya Pak, itu menggunakan AC atau DC Pak yang ini? Untuk yang ini kita masih menggunakan AC Pak. AC ya? Kita pakai motor Welling. Oke. Welling adalah motor buatan daripada pabrikan Media juga Pak. Samping Welling juga kita punya pabrikan kompresor namanya GMCC. Jadi GMCC itulah pabrikan kompresor untuk Media. Oh ya, oke. Berarti kalau ini ER-nya bintang berapa nih Pak nih untuk Media nih? Bintang 4 Pak. 4 ya? Ya. Berarti sudah lebih hemat energi ya Pak ya? Oke teman-teman, itu tadi mengenai indoornya. Nih coba sekali lagi bisa dilihat seperti ini. Ya, kita akan langsung buka untuk outdoornya. Ini benar-benar baru, belum kita buka kardusnya. Sebelumnya kita baca dulu di sini buat teman-teman yang pengen tahu spesifikasi dan sebagainya. Ini pendingin ruangan dengan tipe MSAF 05 CRN 20 ya.
Nah, dengan daya listriknya adalah 350 watt. Kemudian diimpor oleh PT Media Planet Indonesia Jakarta. Jadi untuk media ini adalah AC berkualitas buatan China. Jadi jangan khawatir walaupun buatan China tapi memang berkualitas. Dimensinya adalah 795 kali 345 kali 495 mm. Jadi untuk berat bersih adalah 18,5 kilo. Jadi untuk teknisi yang badannya krempeng pun bisa naikin ya. Kemudian berat kotor adalah 20,5. Jadi berarti berat kotor dong Pak. 20,5 kg. Tegangannya adalah 220 volt satu pasang. Kemudian frekuensinya normal 50 Hz. Oke, dan di depan sini adalah, nah ini untuk tipe ini sudah EER bintangnya 4 teman-teman ya, jadi lebih hemat energi. Kemudian SNI IEC 60335240209, LSP R047 IDN, NPB nya 13516180380. Kemudian Unity menggunakan R32, di mana R32 lebih ramah lingkungan ya Pak ya. Dan memang sekarang anjuran dari pemerintah sudah tidak bisa lagi menggunakan R22, kita beralih ke R32. Kita buka Pak unitnya. Wow, Tigres teman-teman, tampilannya memukau. Wah, kalau saya bilang apa namanya nih, stylish, tapi nggak tahu kalau Bapak bilang apa namanya. Ganteng, iya betul, ganteng nih, ganteng. Saya pengen lihat dulu, ini tampilan depannya seperti itu. Kemudian di belakangnya, ini juga Goldfin juga Pak ya? Ya, Goldfin. Nah, untuk yang sampingnya seperti ini ada penutupnya. Cover. Ya, jadi cukup rapi. Mungkin ini juga membantu tetesan-tetesan air yang biasanya langsung netes ke lantai Pak ya. Betul. Jadi dia akan dialirkan nanti, gitu ya Pak. Akan didistribusi ke dalam lantai outdoor. Oke, bisa dijelaskan teknologi yang diusung oleh media untuk tipe outdoor yang ini Pak? Ya, dimana tadi sudah kita tahu semua, kondensor AC media sudah dilengkapi dengan coating Goldfin. Untuk tampilan luar berikutnya dilengkapi dengan valve cover, dimana jika penempatan outdoor di tempat yang ingin lebih kering, nanti proses kondensasi daripada valve ini akan dialirkan masuk ke rangkaian outdoor atau ke dalam outdoor. Di lantai outdoor tersebut, air juga akan membantu pendinginan daripada kompresor. Sebagian air hasil kondensasi akan menguap karena panas kompresor. Teman-teman, tadi saya sok tahu langsung buka mau saya copot, ternyata di sini harus dilepas dulu baru bisa dicopot karena ada di dalam sini ada baut satu ya Pak. Betul. Nah itu kan biar tahu. Oke, kita langsung lihat dalamannya Pak. Oh, wow, bahan-bahannya ya, untuk bagus. Daripada outdoor sendiri kita sudah cat Pak, dimana kebanyakan beberapa brand tidak dicat. Kalau terjadi air di dalam ruang lantai outdoor, maka akan timbul karat. Tapi dengan teknologi outdoor media ini sudah dicat. Oke. Ini kalau kita trotolin Pak semuanya Pak. Nah, untuk kondensernya sendiri atau mungkin kompresornya segala macam Pak. Tadi kompresornya katanya dibuat oleh media sendiri Pak ya? Betul Pak. Kita menggunakan kompresor GMCC. Nanti kita lihat Pak. Ini harus dari sini bukannya? Ya, betul Pak. Ini enggak? Dan ini. Oh ya, banyak juga ya? Ya. Bautnya? Kita lebih kokoh outdoor. Hati-hati teman-teman, kalau membuka ini jangan sampai nanti begitu habis dibuka nggak dibalikin lagi. Dibukanya 4, balikinnya 3, sisa 1. Di kantong masih begitu pulang. Ini di kantong banyak amat ya ininya, bautnya. Mana lagi Pak? Beberapa lagi nih? Sudah Pak. Sudah, ini aja ya.
Oke, Kita angkat sedikit. diangkat. Ini langsung Pak, itu tanpa dibuka Pak. Oh, itu nggak dibuka? Ya. Oh, di sini aja. Ya. Oke. Ya seperti ini. Nah, teknologi kompresor yang disebutkan tadi. Kompresor kita juga sudah dilengkapi untuk meredus kebisingan. Iya. Jadi Peredam ya Pak ya? Bahasa kita peredam. Iya. Jadi untuk kebisingannya sendiri berapa dB Pak ini kompresor media ini yang dihasilkan? Kurang lebih 35 desibel. 35 desibel. Jadi cukup rendah ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini materialnya juga bagus. Biasanya nih kalau nggak bagus sering ada kebocoran di sini. Ya. Di tekuk-tekuk di bending-bendingnya nih. Oke. Ini untuk kelenturan daripada mountingnya juga bagus. Saya buka aja langsung dalam. Ini untuk JMCC-nya ada labelnya di sebelah sini Pak. Oh gitu. Di MCC-nya ada label ya. Berarti kalau nggak ada bukan asli. Di sebelah sini Pak ya? Ya. Oke, Ada betul. sertifikat. Ya saya lihat tapi memang nggak bisa ditunjukin teman-teman karena memang agak sulit untuk dijangkau kamera. Oke. Kapasitornya. Ini sih ya namanya konvensional seperti ini Pak ya. Untuk start awal berapa watt nih Pak? Ini start awalnya di 350 sampai 356 watt. 356 watt paling tinggi 356. Ya. Oh, berarti dengan daya listrik 450 sudah bisa start ya? Ya. Serius Pak? Ya. Soalnya takutnya teman-teman punya listrik di rumah 450 watt dan kemudian mereka pengen coba beli AC kan gitu ya? Ya. Rata-rata nggak bisa loh Pak. Serius nih jaminan Pak ya? Ya, ini 350 watt sudah diuji SNI ya Pak. Oh gitu. Iya. Tadi kalau nggak kita tanya gitu kan nggak meyakinkan kan karena udah di SNI berarti memang betul-betul bisa. Berarti listrik 450 watt bisa start untuk unit ini Pak ya? Ya. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman, tapi tetap kalau 450 harus naikin nanti kan gitu ya. Nah, untuk setelah running normalnya berapa Pak? Jadi kan startnya 360. Nah, Ya. begitu sudah running bisa nyampe berapa? Di 2,3 jadi 2,1 berarti sekitar 330-an watt. 330. Untuk konvensional aja 330 watt. Nah, yang untuk tipe inverter berapa Pak? Sampai berapa? Terendah sampai 170 watt. 170. Itu kapasitas berapa PK? Minimal kita untuk inverter 1 PK. 1 PK kan ya? Berarti 1 PK bisa sampai dengan 120 watt. Ya. Luar biasa. Oke, itu materialnya sendiri saya juga sudah lihat ini memang kayaknya agak getas ya Pak? Atau gimana? Kenapa seperti ini? Ya, karena kita desain memang ini untuk teknologi quiet Pak. Jadi untuk lebih senyap, daun kipasnya didesain seperti ini. Oh gitu, ya. Untuk Tapi motor, tidak mengurangi pembuangan hawa panas. ya. Untuk motor fan outdoornya juga masih AC Pak ya? AC 21 watt. Ya itu tadi kita sudah bongkar semuanya, kita sudah perlihatan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada yang terlewat ini Pak dari pembicaraan kita tadi. Ya. Betul Pak. Untuk bautnya kita sekarang sudah beda Pak dengan yang sebelumnya. Bedanya gimana Pak nih? Baut kita satu lebih tahan terhadap korosi Pak. Jadi kebanyakan ada kendala pada teknisi ketika usia AC sudah tua, Iya. sehingga bautnya lebih gampang rusak ya. Oh, iya, Tapi dengan korosif teknologi ya. yang sekarang bautnya tetap masih bisa utuh dan lebih. Yang dirubah mungkin bahannya atau apanya Pak? Bahannya Pak, Bahannya ya? Iya. Ini dari stainless atau gimana? stainless, Pak. Oh stainless. Campuran stainless. Oh, kayaknya oke. lebih kuat. Oke. Nah ini
untuk memperlihatkan kepada teman-teman, kemudian juga pada pemirsa semuanya, biasanya ketahanan daripada outdoor AC ini diuji dengan diinjak. Nah, ini kalau untuk media sendiri sanggup dengan muatan berapa Pak? Kalau orang berapa orang dengan kondisi berat badan saya 82 kg? Bisa sampai 5 orang dewasa Pak. Serius? Ya. 5 orang? Ya. Nih, kita akan buktikan semuatnya ya, Ya. kalau muatnya. Tapi kayaknya kalau 5 nggak muat nih Pak nih. Mungkin. Minimal 4 lah, Ya. minimal 4 lah. 4. Dengan rata-rata berat badan 82. Ya, kurang lebih 50 sampai 80 masih oke. Oke. Kita balikin dulu teman-teman outdoornya. Kita tutup lagi, kemudian kita tes. Oke. Ya, 4 orang ya dengan berat badan tadi sudah saya sebutkan, saya 82, yang masnya mungkin kurang lebih 70-an ya, yang 2. Bapak berapa Pak? 60-an. 60-an. Tapi sudah terbukti dan tidak apa-apa. Ini kalau saya sendiri mah nggak ada masalah, udah aman. Oke, bagi teman-teman yang suka akan produk-produk yang kami tawarkan, silahkan lihat di deskripsi. Ya, teman-teman mau beli di mana, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsinya. Jadi, dan buat teman-teman yang suka akan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk segera beli unit AC Midea Extreme Dura. Midea Extreme Dura. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.